Kalau selama ini Anda nggak pernah tenang, padahal Anda kaya luar biasa, kedudukan tinggi, mungkin cek dulu, bukan karena kurang kaya. Teman-teman sekalian, coba lihat barangkali yang membuat kita tidak tenang itu bukan karena capaian dunia. Kalau Anda belum bisa menenangkan diri, bagaimana menenangkan orang lain? Orang tua yang belum bisa menenangkan dirinya, bagaimana bisa menenangkan anaknya? Kami jamin hidup dunianya tentram, alam kuburnya nyaman, dan akhiratnya bahagia. Ketika menyebutkan jaminannya, kalimatnya dibuat nakirah, bentuk umum. Ada kaidah dalam tafsir. Oh, lihat kaidahnya berbunyi. Minati yaghdudna min absarihinna. Hei perempuan-perempuan beriman, imannya dulu sebelum matanya. Anda masuk Islam patuh pada ketentuan Allah. Patuh. Bukan cuma sholatnya. Mata yang selalu dipakai menunduk kepada Allah, sujud dia, maka tidak akan pernah digunakan untuk melihat yang tidak baik. Palingkan. Ghaddul basar. Ghaddul basar itu bukan nggak boleh lihat. Lihat silakan. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Bahkan seketika Anda beristighfar, mata melihat dipalingkan, lisan beristighfar. Wasari'u ila maghfirah. Quran surah 3 133. Bergegas dia istighfar. Itu keluar lihat ada aurat terbuka, palingkan. Astagfirullah. Salah. Dan cepat. Tingkat keimanan ditentukan pada kecepatannya. Cepat. Astagfirullah. Tinggal ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini menunjukkan masih bermasalah. Masuk ke lisan, sama. Iman dulu yang disebut. Quran surah ke-49, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, iman sebelum lisannya. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling cela antara satu komunitas dengan yang lainnya. Orang per orang. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada pencelanya. Laki-laki dan perempuan, jangan saling cela. Ketika disebutkan fungsi lisan, imannya dulu. Jadi kalau ada orang tidak beriman mencela, dia memang nggak punya iman. Yang jadi masalah, ada orang aku beriman bisa mencela. Ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, gibah. Bu, maaf saya ke ibu ya. Bukan berarti bapak-bapak nggak gosip. Tapi peluang untuk berbicara dan berdiskusi lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Karena itu perempuan kalau banyakkan disebut dengan nisa. Perempuan itu unik. Kalau sendirian, dia mar'ah, Pak. Tapi kalau banyakkan, katanya berubah jadi nisa. Laki-laki akar katanya sama, sendirian rajul, banyakkan rijal. Kata-katanya masih itu juga, perempuan tidak. Mar'ah kalau sendirian, nisa kalau banyakkan. Mar'ah itu diantara maknanya yang senang tampil keindahan. Mar'ah. Ya, makanya antum jangan heran. Kalau mau berangkat baju sedikit lecek, Anda sih cuek aja di belakang tiba-tiba. Pak, sini, ganti. Tampil indah. Begitu selesai, spray rapikan. Segala ditata. Wah, mau berangkat, baju dilihat-lihat. Dielok-elok. Mau berangkat, pilihan banyak. Indah, karena senang tampil keindahan. Jadi kalau Anda pulang, istri Anda misalnya kurang peduli dengan keindahan, ada salah itu dalam kewanitaannya. Senang. Kadang-kadang bikin kita bingung juga. Mau ke taklim, nanya, Pak, ini ada baju bagus nih, mana warna yang bagus ya? Yang biru atau pakai yang hitam? Masya Allah. Kita bilang, hitam aja lah lebih baik. Masa sih? Biru kayaknya ya? Masya Allah. Katanya nanya, kita jawab punya pilihan dia. Masih mending kalau dipakai yang hitam atau biru. Begitu keluar, hijau. Luar biasa. Tapi kalau banyakkan, dia berubah nama jadi Nisa. Nisa itu dari kata nasa. Sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Makanya ada surah An-Nisa. An-Nisa. Kenapa disebut Nisa? Karena perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian. Kalau ketemu temannya bisa cerita. Dan kadang ceritanya itu cerita yang tidak dibenarkan oleh Quran. Karena itu ciri istri salihah di Quran surah 4 ayat 34, paling kini sebelah atas. Itu tidak akan pernah lisannya mengungkap apa yang tidak harus diceritakan. Apalagi urusan keluarga, mungkin suaminya. Lihat kalimatnya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri perempuan-perempuan salihah, dia akan taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Dan dia akan menjaga urusan suami dan keluarganya sepanjang Allah telah menutupnya. Di aibnya akan dijaga, tidak keluar, tidak bicara. Mohon maaf ya, ini sindiran tajam di Quran. Kalau ada aib rumah tangga tersebar keluar, jangan disalahkan yang menyebarkan. Yang jadi masalah, kenapa Anda membuka? Bahasa Qurannya kan saya sudah tutup, kata Allah, kenapa kamu buka? Kata Nabi, kalau malam ada terjadi sesuatu, siang jangan menyebar. Kalau siang terbuka sesuatu, malam jangan menyebar. Tutup. Anda bisa tutup sampai kiamat akan dijaga oleh Allah. Tapi kadang-kadang keluarlah kalimat itu. Judulnya taklim. Baju sudah dipilih. Berangkat pakai hijau.
Begitu nyampe masjid, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabar Ukti? Baik, Alhamdulillah. Sehat, sehat. Keluarga? Baik. Gimana suami? Di situ masalahnya. Wah, itu masalah. Gak nyangka ya, nyangka. Banyak keluar. Lisan orang beriman itu gak akan bisa mengungkap hal-hal yang tidak harus diungkap. Jaga dia. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti ibu itu tuh. Sama aja. Bisa. Cek. Jadi lihat mata, lisan, sampai ke ujung kaki. Ketika Anda diminta untuk beraktivitas, kepatuhan itu melekat pada diri kita. Imannya yang disebutkan duluan. Jadi kalau antum tiap hari sholat, cuman sholatnya bagus, sesuai petunjuk Allah, sunnah Rasulullah, tapi tidak ada praktikal dalam kehidupannya, itu belum menunjukkan keimanan yang sempurna. Jelas ya? Patuh. Sekarang, apa faidahnya kita patuh kepada Allah? Apakah yang pentingnya sholatnya? Atau di balik sholat itu ada yang lebih penting yang akan kita dapatkan? Apakah Allah butuh dengan sholat kita? Atau kita yang butuh dengan sholat yang kita kerjakan? Sekarang lihat rahasianya. Misal, di Quran ada perintah-perintah kepatuhan. Sholat, baca Al-Quran, berdoa, istighfar, dan sebagainya. Semuanya disingkat dengan zikir namanya. Zikir. Sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Saya itu Allah. Gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Jadi kata Allah itu melekat dengan sembahan. Maka sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Li dzikri. Ketika menyebutkan salat, zikir disebutkan supaya zikir kepada saya. Perintah baca Al-Qur'an. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Quran surah 29 ayat ke-45. Baca, pelajari apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW dari Al-Quran. Iqra, Quran surah 96 ayat 1. Baca. Ketika kita mau membaca Al-Quran, Al-Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Anda mau menghafal Quran, hafalan Quran disebut zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32. Ayat ke-40. Laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Hafalan Quran disebut dengan zikir. Jadi kalau antum sedang menghafal Quran, antum sedang berzikir. Doa disebut dengan zikir. Diperintahkan Anda berdoa. Diperintahkan. Lihat kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Doa. Ud'uuni astajib lakum. Doalah kepada saya jawab. Ketika Anda berdoa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, dan berzikirlah Anda dalam diri Anda. Minta berdoa kepada Allah dengan lirih seperti nabi-nabi dulu berdoa. Zikir. Anda diminta kalimat thayyibah pasca salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Zikir. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 591. Tahu dari mana itu zikir? Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Begitu Anda selesai sholat, kata Quran, bergegaslah untuk berzikir. Maka Anda ucapkan, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahumma antas salam. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 593. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim hadis 597. Zikir. Ada semua. Nah sekarang, ketika Anda diminta untuk zikir, patuh mengerjakan itu semua, apa manfaatnya? Perhatikan. Zikir yang benar itu akan berdampak pada ketenangan diri kita. Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinlah jika zikir Anda benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Jadi saat kita diminta zikir, salat, baca Quran, puasa dan sebagainya, itu yang butuh kita. Allah nggak butuh dengan salat kita. Semuka langit dan bumi tidak sholat kepada Allah, tidak berzikir, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Yang butuh kita karena dengan sholat itu ada ketenangan dalam diri kita. Dalam bacaan Quran ada ketenangan bagi kita. Jadi ada dampak. Jadi kalau selama ini Anda nggak pernah tenang, padahal Anda kaya luar biasa, kedudukan tinggi, mungkin cek dulu, bukan karena kurang kaya, Anda kurang sholat. Bukan karena kurang kedudukan, Anda kurang zikir. Kalau cuma kaya, banyak tuh di luar. Tapi mereka juga gelisah karena nggak pernah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Jepang banyak orang hebat, tapi di Jepang banyak orang gelisah, banyak yang bunuh diri. Saya dari Jepang beberapa waktu lalu, itu indeks
tingkat bunuh diri di Jepang itu 130.000 lah. 30.000 setahun. 100 orang per hari. 100 orang per hari, Anda bayangkan. Dan saya pernah dibawa ke satu tempat, itu setiap hari minimal 5 orang selalu ada di situ. Mayat. Shinkansen kereta cepat, kalau terlambat sekian detik, sepersekian detik, itu artinya ada yang orang lompat ke situ. Orang lompat. Anda bisa bayangkan kehidupan yang disiplin, tenang, kelihatan nyaman, kelihatan. Saya sebut kelihatan. Tapi ternyata banyak hadir kegelisahan dalam jiwa. Kenapa? Karena nggak ada zikir. Ya. Ada musibah kecil sudah nggak tenang. Orang Indonesia yang rajin zikir. Kasih banjir, berenang. Tenang. Luar biasa. Zikir. Jadi ketenangan itu mudah. Jadi kalau Anda sedang, konsepnya gini, kalau Anda sedang gelisah, bahasa sederhananya, Anda zikir. Minimal tenang, walaupun solusi belum datang. Minimal ada ketenangan. Di antara zikir apa? Baca Quran. Misal, sedang gak enak, sedang gak nyaman perasaan, ada sesuatu terjadi di perusahaan, ambil wudhu. Buka mushaf. Begitu dibacakan Quran, demi Allah saya katakan, seketika akan ada ketenangan yang tidak biasa. Minimal Anda tidak mengeluh. Gak ada kerjaan Anda mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Mau pergi ke Istiqlal, tiba-tiba macet di depan. Bikin status, Istiqlal macet. Terus apa solusinya? Ada. Zikir. Hadir ketenangan dalam jiwa. Sholat, tenang. Ambil wudhu, sholat. Sholat itu jangankan sholatnya. Tempatnya saja masjid. Bikin tenang. Gak percaya silakan. Antum masuk rumah dengan rumah Allah. Beda. Masuk rumah antum, kadang-kadang ruwet tuh. Tapi masuk rumah Allah, begitu masuk kaki kanan, ada situasi berbeda. Enak gitu. Tenang. Sholat 2 rakaat, tenang. Duduk di bawah kipas angin. Saking tenang, giplak tidur. Masya Allah. Saya ke Gunma di Jepang itu ada Gunma. Ustadz lokal menyebutkan, Ustadz, ternyata ada daerah lain yang tingkat bunuh dirinya itu lebih hebat dibanding dengan Jepang. Maaf sebentar, waktunya masih ada? 6.30 ya Pak Surya, halo? Masih ada? Oh masih. Di Gunma beliau cerita, jadi ada yang lebih hebat Ustadz dari sini tingkat bunuh dirinya. Kalau di sini masih teratur. Teratur, bunuh diri teratur, Masya Allah. Ya, jadi pasti kalau nggak di Shinkansen kereta, tempatnya di sini. Kalau di tempat yang satu lagi, saya nggak perlu sebutkan lah tempatnya ya. Ada daerah Eropa, itu bunuh dirinya berantakan, di mana aja ada mayat. Maka pemerintahnya belajar kemudian, melihat situasi itu dilokalisasi, tempat lokalisasi bunuh diri. Jadi kalau mau bunuh diri, di sini aja, jangan tempat lain. Dan uniknya, jamnya diatur, jam 8 sampai jam 12. Jadi kalau Anda datang jam 7 kepagian, datang jam 1 kesiangan. Besok lagi. Satu kali, ini nyata. Ada orang mau berangkat bunuh diri. Ketemu orang Islam. Ini nyata, saya tidak mengarang cerita. Begitu di jalan dia berangkat, ketemu orang Islam. Ditanya mau kemana? Bunuh diri. Jam berapa? Jam 10. Ada jam. Baik. Hari itu masih belum jam 10. Baik. Masih belum. Si orang Islam ini bilang, bisa nggak ikut saya dulu? Saya takut telat. Takut telat, Masya Allah. Luar biasa. Kata orang Islam ini, kalau terlambat, nanti saya ganti. Baik. Biasa kalau di luar itu kan, ukuran terhadap materi, kadang-kadang lebih tinggi. Lebih tinggi dari capaian ketenangan. Padahal dalam rumus kita, kadang-kadang, ketenangan itu bisa lebih penting daripada materi yang dipegang. Buktinya begini, Anda pilih ya. Tapi jangan pilih yang ketiga, saya ingatkan dari awal. Pilih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Banyak uang tapi gelisah, sedikit uang tapi tenang. Pilih mana? Saya tahu pengen kaya tapi tenang itu kan, sudah nggak usah dikasih pilihan. Balik sini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ikut. Berangkat ikut dengan orang ini. Dibawa kemana? Ke masjid. Masjid. Karena dia belum muslim, dia tunggu di luar. Dia nggak masuk, sedang ada pengajian. Begitu duduk, Masya Allah. Jangankan orang Islam, non-muslim ikut pengajian. Di luar, begitu duduk mulai ngantuk. Nggak terasa, tidur. Allahu Akbar. Saking lelapnya tidur sampai bubar pengajian, tidur. Tidak dibangunkan. Karena merasa kayaknya nikmat orang ini. Lewat jam bunuh diri. Jam 10 lewat, jam 12 lewat. Jam 2 baru seresek-resek mau bangun. Saat itulah kemudian dia terbangun. Kata si orang tadi yang muslim yang menawarkan, saya minta maaf katanya. Minta maaf. Tadi nggak bangunkan Anda karena Anda terlihat nikmat bunuh diri. Maaf, tidurnya.
tidurnya. Nanti besok saya antar lagi, saya ganti kerugiannya. Kata orang tadi, tidak, nggak usah diantar, nggak usah diganti. Saya nggak jadi bunuh diri. Kenapa? Entah kenapa, saya mendapatkan ketenangan ketika berada di sini. Anda bisa bayangkan, non-muslim saja, dekat masjid, bisa tenang. Masa Anda orang Islam yang sudah muslim nggak tenang ke masjid? Cek. Cek. Ada non-muslim dekat masjid, bisa tenang. Anda orang Islam dipanggil adzan, jadi nggak tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok udah sholat lagi? Oh, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu masuk Islam, menyebar kisahnya, bikin viral. Akhirnya ketika viral, kansel setempat, pemdanya setempat, Masya Allah, membuat aturan. Jadi setiap ada yang bunuh diri, Ustadz tadi dibuatkan tempat lokal di sini di sampingnya. Ada tulisan, yang mau bunuh diri, konsultasi dulu ke sini. Luar biasa. Teman-teman sekalian, coba lihat barangkali yang membuat kita tidak tenang itu bukan karena capaian dunia, tapi mungkin zikir kita kurang. Jadi kalau Anda ingin, bagaimana Anda bisa mengatakan Islam rahmat lil alamin, li diri sendiri aja belum jadi rahmat. Untuk pribadi Anda belum mendatangkan rahmat, bagaimana Anda bisa menawarkan rahmat pada orang lain? Kalau Anda belum bisa menenangkan diri, bagaimana menenangkan orang lain? Orang tua yang belum bisa menenangkan dirinya, bagaimana bisa menenangkan anaknya? Anaknya nangis, tenang, tenang. Bapaknya aja nggak tenang. Ibunya nggak tenang, bagaimana bisa bikin anaknya tenang? Jadi kalau kita berusaha mengatakan lil alamin, bikin diri sendiri juga baik dulu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, menunaikan perintah Allah, patuh pada segala keterangan dan tuntutan, maka apa yang terjadi selain ketenangan? Quran surah ke-19 ayat 15. Itu yang saya kotakin nomor 7. Lihat, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jaminannya 3. Seperti kami berikan pada Nabi Yahya. Kalimatnya nakirah. Nakirah itu umum, bukan untuk 1-2 orang. Ayat ini bicara tentang kepatuhan Nabi Yahya. Ayat 11-nya Yahya. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Yahya, ambil kitab. Pelajari. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terapkan. Nabi aja diperintahkan. Nabi Muhammad juga baca Quran. Belajar Quran. Ya saya tanya, Nabi Muhammad itu Nabi bukan? Rasul bukan? Dijamin surganya? Ada hisapnya enggak? Surganya tingkat tinggi atau paling rendah? Tingkat tinggi. Beliau informasi masih baca Quran. Hatam Quran. Sekali, 2 kali. Masya Allah. Sekali dalam setahun. Saat Ramadan. Saat mau meninggal 2 kali dalam Ramadan. Nabi Muhammad masih menghatamkan Quran. Baca Quran, belajar Quran dengan malaikat Jibril. Maaf, antum Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan. Sudah jelas surganya? Belum. Ada hisab enggak? Surga paling tinggi atau paling rendah? Belum jelas. Baik. Anda bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas. Amalan berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah. Gak mau baca Quran? Nabi aja baca Quran. Masa kita yang bukan Nabi enggak? Ya, kebalikan. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Ketenangan. Wa hananan min ladunna, kebaikan. Wa zakata wa kana taqiyya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ketika Yahya alaihissalam mengikuti tuntunan Allah, patuh pada perintah Allah, ketenangan dunia diberikan. Yang hebat, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayy. Kami jamin hidup dunianya tentram, alam kuburnya nyaman, dan akhiratnya bahagia. Ketika menyebutkan jaminannya, kalimatnya dibuat nakirah, bentuk umum. Ada kaidah dalam tafsir. Lihat, kaidahnya berbunyi, jika sesuatu disebutkan dalam bentuk umum, maka yang diberikan tidak hanya berlaku bagi orang yang disebutkan saja. Kalimat dalam kaidah asbabun nuzulnya menyebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Anugerah itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan khusus diturunkan kepada siapa. Ayat itu ingin memuji Nabi Yahya, tapi kalimatnya dalam bentuk umum. Artinya siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk dari Quran seperti Nabi Yahya mengerjakan, maka akan diberikan kalimat-kalimat dan anugerah yang sempurna. Contoh, para nabi sunnahnya diikutkan itu. Nabi Muhammad luar biasa. Diikuti oleh para sahabat. Sahabat bukan Nabi, bukan Rasul. Utsman diikuti. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan 2 putri Nabi. Yang satu dinikahi meninggal dunia, nikah lagi dengan yang satunya lagi. Pengusaha sukses. Sejak mengikuti petunjuk Nabi, usahanya nggak pernah rugi. Modalnya tidak pernah kembali. Yang datang untung. Bukan kembali modal, kembali untung. Untung. Saking kayanya, sampai hari ini asetnya masih ada di Madinah. Saya terakhir ke Madinah, itu Masya Allah. Sampai sekarang masih ada asetnya. Sudah 15 abad lebih masih ada. Utsman pernah beli sumur. Bukan lahan parkir. Lahan parkir itu ujian buat kita sekarang. Bisa nggak niru Utsman tuh? Ya. Kalau mau tiru, silakan.
pahalanya banyak. Itu Utsman beli umur orang Yahudi. Setiap mau ngambil, bayar kata Yahudi. Kata Utsman, saya beli. Ngambil gratis. Sekitarnya ada area tanah, 10 hektar. Ini cuma 400 meter. Itu 10 hektar. Kata Utsman, saya beli. Begitu dibeli, kata Utsman, hadirkan kurma. Kurma. Yang lapar, makan kurma. Yang haus, minum air. Gratis. Sekarang, area ini dijadikan pusat penginapan, perhotelan. Royaltinya disimpan di Bank Saudi. Nama Utsman bin Affan. Disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Masya Allah. Sedekah umat Islam. Anda bayangkan, hartanya sampai sekarang masih ada. Kaya luar biasa. Menantu Nabi. Menikah dengan dua Dzun Nurain yang punya dua cahaya. Melalui lisan Nabi disebut. Nabi akan masuk surga tanpa hisab. Melalui lisan Nabi disebut, malaikat kalau turun, malu. Malu, saking pemalunya. Tapi Masya Allah, tahukah Anda apa yang terjadi? Patuhnya pada Allah tak terlukiskan. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah Barun, halaman 38, paragraf 1, baris 1 sampai 2 paling kanan sebelah atas. Kata Imam An-Nawawi, kebahagiaan Utsman itu bukan tatkala omsetnya meningkat atau bertambah. Kebahagiaannya tatkala menemukan waktu lapang untuk ibadah. Sampai tahajudnya malamnya, sampai hatam Quran. Malam, tahajud, hatam Quran. Sahabat Nabi, menantu Nabi, sangat pemalu. Malaikat turun malu dengan Utsman. Jaminan surganya ada dari lisan Nabi. Kayaknya luar biasa. Masya Allah. Malam masih tahajud sampai hatam Quran. Jangankan yang fardu, sunnah dikerjakan. Bandingkan. Antum sahabat Nabi bukan. Menantu Nabi juga bukan. Lihat, kaya tidak sekaya Utsman. Surga belum ada jaminannya. Malaikat turun, belum tentu malu, lihat antum. Cek. Apa sih yang membuat kita jangankan tahajud yang fardu aja kadang terlambat. Tapi cita-cita lebih hebat daripada Utsman. Mau kemana masuknya? Surga Ustaz. Surganya apa? Firdaus. Kalau bisa tanpa hisab. Masya Allah. Jelas ya? Karena itu, saya ingin antarkan pada bagian terakhir. Kalau ingin Islamnya jadi rahmat bagi alamin, seluruh alam, maka yang harus kita kerjakan, ikuti tuntunan Rasulullah. Dalam mengamalkan nilai keislaman itu, hadirkan dalam diri kita akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, keluarkan runtutan Qurannya. Karena itulah ketika rahmat untuk alam itu disebutkan, yang disebutkan Islamnya, tapi yang disebutkan tuntunan Nabinya. Quran surah ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka ke Nabi illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat bagi semesta alam. Jadi semua yang melekat pada Nabi rahmat semesta alam. Baiknya luar biasa. Jangankan ibadahnya. Ibadah nggak terlukiskan lah. Nggak usah diukur. Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Itu tahajudnya saja. Rakaat pertama. Sampai 100 ayat paling minimal. Kata Hudzaifah. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu masih mending 100 ayat. Saya pernah sholat di belakang Nabi. 5 juz 4 halaman. Al-Baqarah sampai selesai. Dikira mau selesai. Ternyata Ali Imran. Ali Imran sampai selesai. Dikira mau ruku. Ternyata An-Nisa sampai ayat ke-24. 5 juz 4 halaman. Maaf, sampai ayat 126. 5 juz 4 halaman. Baru ruku. Besoknya gak ikutan lagi. Bukan karena capek. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini suka menduga kapan rukunya nih. Supaya saya bisa sertakan dalam sholat saya. Saya ikuti. Luar biasa. Terus antum pengen ikutan. Boleh, silakan. Nabi praktekkan dirinya dulu, latihan. Maka apa yang terjadi? Rahmat untuk dirinya, rahmat untuk semesta alam. Sedang sholat. Di atasnya ditaruh kotoran unta. Apa marah? Tidak. Diangkat oleh sahabatnya, lanjutkan ruku sujudnya. Datang ke Taif, dilempari dengan batu. Apa marah? Tidak. Sudah berdarah-darah, ada di naungan sebuah pohon. Datang malaikat 2 penjaga gunung. Mengatakan, ya Muhammad, 2 makna. Mud yadaka ilas sama. Angkat tanganmu ke langit, minta. Kami angkat 2 gunung Taif. Kami himpit orang-orang ini. Saking marahnya malaikat. Melihat Rasulullah SAW disakiti. Apa kata Nabi? La, jangan lakukan. Fa'innahum qawmun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nanti dari bumi Taif ini ada laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi, ila man takilluni, ila qarib buni, am ila ba'idin yu'dhini, fa ana radin. Duhai Allah, kepada siapa lagi engkau akan titipkan aku untuk berdakwah? Kalau masa itu lebih dekat, aku harus tempuh dan aku harus disakiti. Atau masih jauh jaraknya dan aku harus kemudian juga dilempari. Maka aku ridha ya Allah. Aku ridha. Yang penting kau tidak marah denganku. La haula wa la quwata illa billah. Muhammad SAW.
Muhammad. Ini bagaimana bisa menjadi rahmat dalam kehidupan kalau kita tidak melatih diri kita? Maka Quran mengatakan katnya. Karena tidak sedikit orang merasa Islam, dia sholat, dia kemudian berakhlak, dia macam-macam, tapi tidak seperti Nabi membimbingnya. Ada orang ingin akhlak mulia tapi salah caranya. Toleransi sampai ikut ke tempat ibadah orang lain. Dulu saja kita nggak perlu ikut-ikutan, tapi kita disebut baik. Baik, saat ada makanan kita bagi. Saat ada kebaikan kita berikan. Tapi saat ibadah kita masing-masing dan mereka mengerti. Mengerti. Sekarang orang sholat banyak. Tapi tidak sedikit orang sholat salah dalam sholatnya. Kata Quran, orang sholat itu terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang banyak orang sholat, kejinya bertambah, mungkarnya nambah. Apa yang salah? Bahkan orang mau ke masjid masih takut kehilangan sendalnya. Saya nggak tahu kalau masjid lain, masjid, hati-hati dengan sendal. Hati-hati dengan sendal. Kalau di masjid saya sudah tidak aman, mencari tempat mana lagi? Maka dari itu saya simpulkan, mari kita jadikan mulai subuh ini, kita buat ikrar dari Masjid Istiqlal. Istiqlal merdeka, bebas. Merdeka dari segala keburukan. Merdeka dari segala penghambaan kepada selain Allah. Merdeka dari maksiat, itu yang paling penting. Indonesia merdeka, merdeka dari penjajahan. Masjid ini membuat kita merdeka dari penjajahan-penjajahan setan. Merdeka dari maksiat. Merdeka dari keburukan. Jadi kalau antum keluar dari masjid ini belum merdeka dari yang buruk-buruk, maka ada yang salah dalam sholatnya di sini. Ada yang salah dalam baca Qurannya. Ada yang salah dalam ibadahnya. Perbaiki kembali. Sehingga bisa menjadi rahmat bagi semesta alam. Jelas sampai sini? Saya kira cukup dulu ya.